Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Niken Diana. Saya dari kelompok The Assure Model bersama rekan-rekan saya, Esa Rahman, Rizky Hafiz, dan Nabila Putri Ananda. Kali ini kami akan mempresentasikan materi The Assure Model chapter report untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Saya mulai dulu aja, apa sih yang dimaksud dari model Assure? Model Assure ini adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa membantu pendidik untuk merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode, dan bahan, serta mengevaluasi. Oke, kenapa dinamain model Assure? Pertama, karena sebenarnya ini tuh merupakan singkatan dari beberapa tahapan, yaitu A. Analyze, S. Stay, S lagi select, U. Utilize, R. Require, sama E. Evaluate. Nah, model Assure ini merupakan jembatan antara peserta didik, materi, dan semua bentuk media berbasis teknologi maupun bukan teknologi. Model ini mengasumsikan belajar bukan hanya di dalam kelas, seperti pertemuan kuliah atau buku teks aja gitu, tetapi juga menggabungkan pembelajaran di luar kelas dan teknologi gitu. Nah, model ini menekankan pengajaran kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Model ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan atau mengajarkan gitu peserta didik dalam pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Terus apa sih maksud dari istilah-istilah tersebut gitu kan? Yang pertama ada A, analyze learner. Maksudnya adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Pertama itu, menganalisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, ada S, state objectives, atau penetapan tujuan pembelajaran. Setelah menganalisis kebutuhan peserta didik, pendidik harus menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada S, select methods, media, and materials. Pemilihan metode, media, dan materi. Setelah menetapkan tujuan, kita memilih metode, media, dan materi apa yang cocok untuk peserta didik. Yang keempat, ada utilize media and materials. Memanfaatkan media dan materi. Setelah kita udah memilih, menetapkan, kita memanfaatkan media dan materi yang sudah kita pilih. Yang kelima, require learner participation. Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Karena setelah semuanya sudah siap gitu, ASSU sudah siap, nah penting banget untuk peserta didik dalam aktif gitu, dalam pembelajaran, terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keenam ada evaluate and revise, mengevaluasi dan merevisi. Setelah sudah berjalan semuanya, dievaluasi dan direvisi bagaimana baiknya dan bagaimana jika buruk apa penggantinya gitu ketika kita mengevaluasi dan merevisi. Oke, lanjut ke analyze learner. Menganalisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menganalisis kebutuhan peserta didik. Nah, tujuan utama dalam menganalisis peserta didik adalah pendidik dapat menemukan kebutuhan belajar siswa yang penting, yang urgent gitu, sehingga siswa mendapatkan tingkat pengetahuan dalam pembelajaran secara maksimal. Siswa mungkin mempunyai banyak aktivitas di luar sekolah gitu maksudnya. Kita sebagai pendidik kan harus tahu gitu, harus mengetahui murid kita aktivitasnya gitu. Untuk memilih media apa sih, media apa yang terbaik dalam memenuhi tujuan belajar. Terus siswa itu dapat dianalisis dalam 3 hal. Yang pertama ada general characteristic atau karakteristik umum. Nah, karakteristik umum siswa itu ada jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya, dan faktor sosial ekonomi, serta etnik.
Jadi kita harus tahu karakteristik umum siswa itu kayak gimana. Yang kedua, ada kecakapan dasar spesifik. Kita harus tahu pengetahuannya atau intelektual siswa, keterampilan siswa juga kita harus tahu, sikapnya atau behavior dia juga kita harus tahu. Jadi kita menganalisis dulu karakteristik umum dan kecakapan dasar spesifik. Yang terakhir, kita harus menganalisis kebutuhan peserta didik dalam learning styles atau gaya belajar. Nah, gaya belajar peserta didik itu ada beberapa. Di antaranya adalah visual, auditory, taktil atau kinestetik, terus logis dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi. Gitu. Mungkin sekian aja dari saya. Saya akan serahkan ke rekan saya, Nabila Putri Ananda, untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang state objective, yaitu penetapan tujuan pembelajaran. Dan bagaimana sih cara kita untuk menetapkan tujuan pembelajaran? Yaitu terdapat nih pedoman A, B, C, D, yang dimana A adalah audience, yaitu sasaran dari tujuan pembelajaran, yang contohnya seperti pelajar. Yang kedua, behavior atau perilaku, yaitu menyatakan apa yang akan mereka lakukan, membuat tujuan dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, condition atau kondisi, yaitu dalam kondisi apa pelajar akan mendemonstrasikan keterampilannya. Daftar alat, bahan, bantuan yang akan atau tidak akan mereka gunakan. Yang terakhir yaitu degree, yaitu derajat, yang dimana yaitu seberapa baik mereka menunjukkan keterampilan mereka, batas waktu, atau ketepatan. Selanjutnya yaitu classification of objective atau klasifikasi dari tujuan, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterampilan kognitif, adalah belajar yang melibatkan serangkaian kemampuan intelektual yang dapat digolongkan sebagai informasi verbal atau visual. Contohnya seperti menghafal atau mengingat fakta. Yang kedua, keterampilan afektif, yang dimana melibatkan perasaan dan nilai. Tujuan dari keterampilan afektif terdiri dari merangsang minat pada mata pelajaran sekolah sampai mendorong sikap sosial yang sehat sehingga dapat menerapkan serangkaian standar etika. Yang ketiga, keterampilan motorik, yaitu melibatkan atletik, manual, dan keterampilan fisik. Tujuannya yaitu mencakup kemampuan dari kegiatan mekanis sederhana sehingga membutuhkan koordinasi dan strategi neuromuskular yang canggih seperti kompetensi olahraga. Yang keempat yaitu keterampilan interpersonal yang dimana melibatkan interaksi dengan banyak orang. Keterampilan ini berpusat pada orang yang membutuhkan kemampuan untuk berhubungan secara efektif dengan orang lain. Contohnya seperti kerjasama tim, dan keterampilan dalam menjual barang atau sesuatu. Baik, sekian materi yang akan saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Esa Rahman dari kelompok 3. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mengenai keterampilan presentasi kelas. Dalam keterampilan presentasi kelas, tentu saja kita memerlukan banyak persiapan. Persiapan pertama diantaranya adalah planning atau perencanaan. Dalam perencanaan mencakup beberapa hal. Perencanaan pertama, kita harus menganalisis pelajaran. Apakah kebutuhan siswa, nilai-nilai latar belakang, tingkat pengetahuan, dan kesalahpahaman. Perencanaan kedua adalah menentukan tujuan. Apa yang harus dilakukan siswa? Seberapa banyak waktu yang akan kita miliki untuk hadir? Perencanaan ketiga adalah menentukan manfaat dan alasan untuk peserta didik. Mengapa mereka harus belajar pelajaran tersebut? Jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, mungkin kita tidak harus memberikan presentasi. Untuk perencanaan keempat, kita harus mengidentifikasi poin-poin kunci yang akan dibahas. Biasanya,
Ide-ide utama presentasi akan memiliki 5-9 poin utama. Untuk perencanaan kelima adalah kita harus mengatur presentasi dalam urutan yang logis dan berurutan. Untuk persiapan kedua yaitu kita harus berlatih. Dalam berlatih mencakup beberapa hal, yaitu kita harus menggunakan catatan atau kata kunci yang dimengerti kita sendiri. Yang kedua adalah jalankan presentasi secara mental untuk menjiwai setiap ide secara berurutan. Berlatih ketiga adalah kita harus melakukan stand up presentasi secara pribadi. Untuk presentasi keempat adalah kita harus memberikan presentasi simulasi. Untuk berlatih kelima, kita harus latihan jawaban atas pertanyaan yang Anda antisipasi di peserta didik. Untuk pelatihan yang keenam adalah kita harus melakukan video tape atau audio tape yang bisa kita evaluasi sebelum presentasi dimulai. Nah, untuk persiapan yang ketiga adalah pengaturan. Dalam pengaturan mencakup beberapa hal. Pengaturan pertama, kita harus periksa peralatan sebelum presentasi. Ubah pengaturan untuk memenuhi kebutuhan. Saat peralatan sudah terpasang, pastikan semuanya beroperasi dengan baik. Pengaturan ketiga adalah kita harus membiasakan slide dan proyektor video diletakkan di depan dan di tengah. Untuk pengaturan yang ketiga adalah kita harus memposisikan objek yang sedang dipelajari di depan dan di tengah. Pindahkan mereka ketika mereka sudah tidak dipelajari. Nah, untuk persiapan yang keempat adalah penyajian atau menyajikan materi. Dalam penyajian, tentu saja ada beberapa aspek juga. Di antaranya adalah kecemasan. Kecemasan atau gugup dan kegembiraan adalah normal sebelum dan selama sebuah presentasi. Perencanaan dan persiapan yang tepat akan mengurangi kecemasan kita, memanfaatkan energi saraf kita dan digunakan secara positif dengan gerakan tubuh. Kita harus bernapas dengan tenang dan perlahan. Untuk penyajian yang kedua adalah pengiriman atau penyampaian. Dalam penyajian materi, kita harus berdiri saat presentasi, menghadap peserta didik, dan ingat saat menggunakan papan tulis atau bagian dinding kembali ke peserta didik. Dalam posisi ini, kita kehilangan kontak mata dan mungkin tidak terdengar. Kita harus melakukan tulis di papan tulis, kemudian berbicara. Nah, untuk penyampaian yang selanjutnya adalah kita harus mementingkan suara. Gunakan gaya berbicara secara alami, jangan membaca presentasi, gunakan variasi vokal. Situasi monoton biasanya disebabkan oleh kecemasan. Bersantailah. Gunakan langkah yang nyaman dan alami. Berbicara sehingga kita dapat didengar. Nah, selanjutnya adalah kontak mata. Dalam kontak mata, jangan berbicara sampai kita melakukan kontak mata dengan audiens. Kontak mata akan membuat presentasi kita mirip dengan percakapan 1-1. Cara terbaik untuk menjaga perhatian siswa kita adalah dengan melihat tatap mata pada setiap orang setidaknya selama 3 detik. Pertahankan kontak mata dengan peserta didik. Nah, untuk selanjutnya adalah gestur. Gunakan gerakan alami, belajar memberi isyarat di depan kelas. Untuk penyajian berikutnya adalah visual. Visual berbentuk menarik dan mempertahankan minat siswa yang disukai orang untuk melihat kata kunci, diagram, dan gambar. Untuk persiapan selanjutnya adalah partisipasi siswa. Dalam presentasi, tentu saja kita membutuhkan partisipasi siswa. Untuk menarik partisipasi siswa, kita harus memperhatikan yang pertama adalah behavioris, yaitu pengetahuan tentang respon yang benar berfungsi sebagai pengaturan perilaku yang sesuai. Yang kedua adalah kognitivisme, informasi tentang hasil membantu
memperkaya skema mental peserta didik. Yang ketiga adalah konstruktif, adalah makna dan pengetahuan ditingkatkan dengan setiap pengalaman pribadi. Yang keempat adalah psikologi sosial, karena umpan balik interpersonal memberikan informasi korektif dan emosional mendukung. Untuk persiapan yang terakhir, yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi ini bisa mengevaluasi dan merevisi secara individu atau menggunakan penilaian peserta didik. Apakah presentasi memenuhi tujuan pembelajaran yang direncanakan? Bagaimana menentukan apakah peserta didik mencapai tujuan? Apakah presentasi peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran? Bisakah presentasi pembelajaran ini diperbaiki dan bagaimana caranya? Apa pilihan media dan materi bagus? Bagaimana menilai efektif alat-alat ini? Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Hafiz, kelas 1B dari program studi teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Azure Model, lebih tepatnya evaluasi metode dan media. Evaluasi juga mencakup penilaian metode dan media pembelajaran. Apakah bahan ajar yang digunakan efektif? Bahan ajar perlu dievaluasi untuk menentukan apakah penggunaan dengan atau tanpa modifikasi terjamin. Hasil dari evaluasi harus dimasukkan kepada daftar periksa penilaian. Apakah media membantu siswa dalam mencapai tujuan, atau apakah mereka efektif dalam membangkitkan minatnya. Pengajar dapat meminta masukan siswa tentang keefektifan media tertentu, seperti CD atau kaset video. Pengajar dapat mendesain formulir sendiri yang berisikan seperti red keefektifan media yang dipakai dan kegiatan pembelajaran dari skala 1 sampai 5. Sebagai contoh, di sini ada contoh formulir keefektifan pembelajaran yang bisa diisi oleh siswa. Diskusi kelas, wawancara individu, dan pengamatan perilaku siswa harus dilakukan untuk mengevaluasi metode dan media pembelajaran. Kegagalan untuk mencapai tujuan tentu saja merupakan indikasi kemungkinan bahwa ada sesuatu yang salah dengan strategi. Tetapi menganalisis masukan siswa terhadap metode pengajaran dapat membantu. Diskusi siswa dengan guru mungkin menunjukkan bahwa para siswa tuh lebih suka belajar mandiri atau berkelompok. Mengobrol dengan bidang kurikulum mengenai nilai media tertentu dalam unit pembelajaran akan membantu meningkatkan pengajar dan peserta didik tentang perlunya bahan ajar tambahan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di masa depan. Lalu selanjutnya ada formulir penilaian. Jadi formulir penilaian berikut tuh digunakan untuk mengevaluasi pengetahuan siswa tentang unit statistik informasi. Formulir ini tuh dirancang untuk diisi oleh siswa. Yang pertama ada mengumpulkan data 20 poin. Jadi, apakah setiap anggota kelompok Anda mengumpulkan data setidaknya 1 kali dan merekamnya? Apakah kelompok Anda membuat dan menulis lembar pengumpulan data seperti survei, observasi, atau wawancara? Lalu, apakah laporan Anda secara akurat menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data Anda? Lalu juga, apakah laporan Anda menyatakan alasan yang kuat untuk memilih teknik pengumpulan tertentu? Lalu yang kedua ada menyajikan data, 20 poin. Apakah grafik Anda mudah dibaca? Apakah grafik Anda memiliki yang judul yang sesuai? Atau apakah komponen grafik Anda diberi label dengan benar? Lalu yang ketiga ada gaya presentasi, itu 40 poin. Jadi, apakah kelompok Anda tuh memperkenalkan topik presentasi Anda dan menjelaskan mengapa Anda memilihnya? Kedua lalu ada apakah Anda menjelaskan metode pengumpulan data Anda dan memberikan alasan Anda memilihnya? Apakah Anda memutar ulang kaset pengumpulan data Anda? Lalu apakah Anda menunjukkan hasil Anda dalam bentuk grafik? Lalu apakah kelompok Anda juga memberikan waktu untuk pertanyaan? Dan juga apakah kelompok Anda menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh audiens? Lalu yang terakhir ada interpretasi, 20 poin. Jadi apakah kelompok Anda tuh membaca dan menginterpretasikan grafik dengan benar? Apakah kelompok Anda menjelaskan semua informasi statistik yang ditunjukkan pada grafik?
Next, ada fase pembelajaran. Agar berhasil mengevaluasi media dan metode yang digunakan, guru itu melakukan kegiatan tanya jawab setelah mengajarkan siswa cara membuat grafik dan setelah siswa melakukan presentasi. Selain itu, guru juga berbicara secara informal dengan siswa selama seluruh proses. Guru melakukan tanya jawab segera setelah sesi pembuatan grafik. Lalu guru membahas masalah apapun yang mungkin muncul selama pembelajaran. Selain itu, ia menyediakan waktu bagi siswa untuk melampiaskan frustasi mereka dan untuk berbagi kegembiraan. Kemudian dia mengingatkan mereka tentang tujuan kegiatan tersebut. Dia juga mengundang komentar yang membahas pentingnya mempelajari cara membuat grafik menggunakan program spreadsheet. Contoh spesifik yang menggambarkan kemungkinan penggunaan keterampilan di masa depan juga dibahas. Tujuan utama dari sesi tanya jawab ini adalah untuk mengetahui apakah siswa itu udah nyaman belum ya membuat grafik dengan menggunakan komputer. Guru melakukan sesi tanya jawab kedua setelah semua siswa melakukan presentasi. Secara khusus membahas setiap fase pembelajaran. Jadi yang pertama ada fase review atau pengantar menggunakan presentasi mini dengan flip chart. Kedua ada sesi pembuatan grafik. Lalu yang ketiga ada tahap perencanaan presentasi. Keempat, ada penggunaan komputer untuk mengembangkan laporan. Kelima, presentasi siswa. Reaksi siswa terhadap masing-masing fase ini sangat penting untuk memungkinkan revisi. Selain itu, dibahas pula teknik evaluasi prestasi siswa. Untuk melengkapi latihan debriefing, guru meminta siswa untuk menuliskan tujuan dari proyek tersebut. Selain itu, mereka diminta untuk menulis apakah mereka menyukai kegiatan tersebut dan menyatakan mengapa atau mengapa tidak. Sekian dari saya tentang Azure Model, lebih tepatnya di bagian evaluasi metode dan media dan formulir penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.